Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Mama Selo. Seperti yang saya bilang pada video sebelumnya, di kesempatan kali ini saya akan membagikan resep masakan rumahan yang super simple, sederhana, dan cara bikinnya pun sangat gampang, tapi rasanya sangat enak dan pasti nagih. Nah, penasaran apa aja bahannya dan gimana cara buatnya? Yuk simak terus videonya. Resep lengkap bisa lihat di deskripsi ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan resep dan cara memasak secara gratis. Pertama-tama di sini akan saya potong terlebih dahulu untuk tempenya. Dan saya menggunakan tempenya hanya setengah ya teman-teman ya, karena saya memasaknya juga sedikit. Dan ini akan saya potong kotak-kotak kecil. Jadi nanti akan saya potong-potong terlebih dahulu ya, semua bahannya akan saya siapkan. Nanti ketika kita menyalakan kompor, jangan sampai kompornya mati. Lanjut aja masak, masakan 1, masakan 2, dan masakan selanjutnya biar cepat. Dan akan saya tambahkan juga dengan kacang panjang. Ini kurang lebih 5 batang atau 5 buah atau 5 apalah nggak tahu namanya ya. Kalau satuannya kacang panjang tuh apa? Pokoknya ini pakai 5. Kalau suka banyak boleh ditambahin, karena ini saya juga masaknya cuma sedikit. Dan dipotong-potong sepanjang korek api. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya untuk ukurannya. Jadi jangan terlalu panjang. Nah, segini. Kemudian untuk bumbunya ada bawang merah, ini sekitar 8 siung. Karena saya memakai ukuran kecil, jadi ini terlihat banyak ya teman-teman ya. Dan ini akan saya potong kecil-kecil, nah seperti ini. Selanjutnya ada juga bawang putih sebanyak 3 siung, sama ya akan saya potong tipis-tipis juga, seperti bawang merah. Apabila teman-teman suka pedas, bisa tambahkan dengan potongan cabai. Karena ini nanti anak saya juga makan, jadi saya nggak kasih cabai ya. Kemudian tambahkan juga 1 ruas lengkuas geprek dan 1 lembar daun salam. Untuk bahannya tempe kecap udah selesai. Nah, selanjutnya akan saya prepare untuk masakan yang kedua. Di sini ada daun bawang. Kurang lebih ini 5 ya teman-teman ya. Kemudian akan saya potong. Nah, potongnya nggak usah terlalu tipis juga. Nah, ukurannya segini ya teman-teman kurang lebih. Ini nanti untuk telur dadarnya. Dan sudah saya siapkan tepung bumbu serbaguna, boleh merek apa aja terserah. Dan masukkan ke dalam wadah, ini akan saya beri kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian tambahkan juga air, ini kira-kira aja ya untuk airnya. Sebenarnya ini bukan karena telurnya nanti biar ukurannya besar ya teman-teman ya, enggak. Tapi karena saya suka aja teksturnya dan rasanya apabila ditambahkan dengan tepung bumbu ini. Dan diaduk, ini teksturnya seperti bubur bayi. Nah, setelah itu bisa masukkan daun bawang. Dan ini tadi udah dicuci bersih ya. Kemudian bisa masukkan telur. Dengan cara seperti ini ya teman-teman ya, cari aman. Jadi ceritanya dulu tuh saya pernah masak seperti ini. Dan waktu saya pecah telurnya, ternyata telurnya tuh busuk. Dan akhirnya dibuang semua, gagal total, nggak jadi apa-apa. Lalu setelah itu saya kapok dan saya menggunakan cara seperti ini ya. Cari aman daripada nanti kebuang semua. Karena ini telurnya juga udah stak lama ya dari kulkas. Nah, kemudian akan saya aduk. Asal rata aja ya teman-teman ya, nggak perlu sampai ngembang banget seperti bikin kue. Oke, langsung aja di sini kita nyalakan kompor. Dan ingat ya, kompornya nggak perlu dimati-matikan, jadi 1 kali nyala biar cepet. Nah, di sini siapkan wajan, kemudian beri minyak goreng secukupnya aja teman-teman ya, kira-kira segini. Ini nanti untuk menggoreng telur pertama-tama. Nah, setelah panas, telur yang tadi bisa diaduk dulu ya, karena takutnya ada tepung yang mengendap. Kemudian bisa langsung tuangkan ke dalam wajan yang minyaknya udah panas. Setelah bagian bawah telurnya udah agak kering, teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Nah, ini nanti biar gampang juga ketika dibalik. Nah, ini kenapa nggak pakai teflon aja sih menggoreng telurnya? Jadi saya tuh pernah, entah saya nggak bisa caranya atau gimana, jadi tuh saya pernah goreng telur pakai teflon. Telurnya seperti ini, tebal, besar. Dan saya nggak bisa baliknya teman-teman, jadinya ambiar kemana-mana telurnya.
Nah, setelah bawahnya udah mulai kering, bisa balik. Karena kesusahan baliknya, saya menggunakan bantuan ya teman-teman ya, pakai erok-erok ini. Dan ini udah matang teman-teman, akan saya bagi sekalian. Ini akan saya potong menjadi 4. Di wajan yang sama langsung aja tuangkan minyak goreng yang agak banyak ya teman-teman ya. Ini nanti untuk menggoreng tempe, untuk orek-orek tempenya. Nah, setelah minyaknya panas bisa masukkan tempenya ya. Sambil nunggu tempenya matang, yuk kita bikin sambalnya. Siapkan cobek, kemudian beri segenggam cabai rawit. Dan ini tadi udah dicuci ya. Untuk banyaknya cabai selera aja. Kemudian tambahkan dengan 3 siung bawang putih. Ini akan saya potong-potong ya, agar nanti lebih mudah ketika menghaluskan. Selanjutnya tambahkan sedikit garam. Kemudian tambahkan juga gula, gulanya agak banyak aja ya, nanti biar nggak sengak atau biar lebih gurih lagi. Kemudian haluskan. Ini akan saya bikin sambal seperti ayam geprek itu teman-teman ya. Jadi cari yang gampang aja, yang mudah. Dan setelah halus bisa dibersihkan untuk ulekannya. Dan ini belum selesai teman-teman, perlu disiram lagi dengan minyak goreng panas. Oke, balik lagi ke tempe. Nah, setelah tempenya udah kering seperti ini, bisa diangkat, kemudian tiriskan. Dan akan saya ambil 1 sendok makan minyak goreng panas ini, dan akan saya tuang ke sambalnya. Oke, sambalnya matang ya teman-teman ya, bisa pindahkan tempat. Kemudian minyak goreng bekas goreng tempe tadi bisa dikurangin, sisakan sedikit aja. Nah, ini ada rontokan tempe ya, bisa dibersihkan. Kemudian tumis bawang yang tadi udah diiris-iris. Ini kita mau bikin orek tempe ya teman-teman. Nah, setelah bawang-bawangnya ini setengah matang dan mengeluarkan aroma harum, bisa masukkan kacang panjang. Kemudian masukkan juga lengkuas dan daun salam. Kemudian aduk. Dan akan saya tambahkan air. Ini kurang lebih 50-100 ml ya. Kan ini untuk membantu agar kacang panjangnya empuk. Nah, setelah kacang panjangnya udah setengah empuk, bisa masukkan tempe goreng. Lalu bumbui dengan garam, gula, dan juga kaldu jamur atau kaldu penyedap yang lainnya. Kemudian bisa diaduk. Dan akan saya tambahkan juga dengan kecap manis, ini kurang lebih 2-3 sendok makan. Kemudian aduk. Dan akan saya tes rasa. Nah, setelah rasanya udah enak, udah pas, bisa langsung diangkat dan sajikan. Tapi sebelumnya bisa diambil untuk lengkuasnya dan juga daun salamnya. Nah, ini dia lauk sederhana, bikinnya cepet, rasanya enak, teman-teman harus cobain. Insya Allah, video selanjutnya saya akan membagikan resep menu harian yang sangat simple banget dan akan saya bagikan resep yang tanpa menggunakan minyak goreng. Jadi cocok banget buat teman-teman yang lagi diet. Cara bikinnya pun sangat gampang, sangat simple, super cepat. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dan klik tombol loncengnya agar nggak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat.